Shalom saudara-saudari terkasih, masih dalam suasana Natal, suara gembala akan menyampaikan berita seputar kelahiran Tuhan Yesus. Saudara, di dalam Injil Lukas, kita tahu ya bahwa kisah peristiwa kelahiran Tuhan Yesus itu detail-detailnya terbagi menjadi dua di dalam dua Injil, yaitu Injil Matius dan Injil Lukas. Kalau Injil Markus sudah nggak cerita tentang masa kecil, lahirnya, dan sebagainya, nggak. Matius dan Lukas itu menceritakan akan bagaimana peristiwa kelahiran dari Tuhan Yesus dan peristiwa-peristiwa yang mendukung akan peristiwa kelahiran itu. Nah, kalau Yohanes itu beda sendiri, saudara ya. Yohanes itu potretnya Yesus itu sebagai firman yang telah menjadi manusia. Itu beda. Nah, sekarang kita akan lihat Injil Lukas, saudara, dalam Lukas 2:21 dan seterusnya. Ini tentang Simeon dan Hana. Saya akan bicara tentang Simeon dulu, saudaraku ya. Lukas 2 ayat 21. Dan ketika genap 8 hari dan ia harus disunatkan, ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Yesus, Yesua, yang artinya Yahweh adalah juru selamat, gitu ya, penyelamat. Jadi Yesus itu maknanya adalah Tuhan juru selamat, begitu ya. Yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Dan ketika genap waktu pentahiran, menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Jadi ada jeda waktu genap 8 hari, itu seorang perempuan dianggap tahir, perempuan yang baru saja melahirkan dianggap tahir, dan mereka membawa akan bayi tersebut ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Ya, kebetulan karena Yesus adalah anak sulung, laki-laki lagi ya. 23, seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan, semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah. Ayat 24, dan untuk mempersembahkan korban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati. Nah, saudara, mungkin ada yang bertanya, ini Yusuf dan Maria ini kok mempersembahkannya kok burung tekukur, sepasang tekukur atau sepasang merpati, anak merpati? Kok nggak domba gitu ya? Kan lebih besar ya, kok yang kecil-kecil. Ya, karena memang aturan, saudara, di dalam perjanjian lama, kalau orang yang mampu bisa mempersembahkan domba, kambing domba. Tapi kalau yang tidak mampu, jadi orang miskin, orang-orang yang pas-pasan begitu ya, mereka cukup mempersembahkan burung tekukur. Itu aturannya. Dengan demikian kita tahu bahwa Yusuf dan Maria itu memang pasangan yang sangat sederhana, saudara. Mereka bukan orang kaya. Mereka boleh dikata miskin, saudara. Aneh ya, juru selamat dunia, Mesias yang dijanjikan oleh Bapa Surgawi, lahir dalam keluarga kudus yang sangat miskin. Seorang tukang kayu itu bapaknya. Ibunya ya seorang gadis sederhana, saudara. Ya kadang-kadang begitu, saudara, bahwa Tuhan itu justru memilih orang-orang sederhana itu untuk dipakai menjadi perkara yang paling mulia. Jadi kalau saudara merasa bahwa Anda tidak kaya, ya seperti Yusuf Maria yang hanya mempersembahkan sepasang burung tekukur, saudara berbahagialah. Tuhan memandang Anda istimewa, seperti Dia memandang saya, memandang kita semua istimewa. Seperti Dia memandang Yusuf dan Maria istimewa.
sepasang burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati. Nah, kemudian ada pertanyaan, lu kan ada orang-orang Majus yang sudah mempersembahkan emas, kemenyan, dan mur yang mahal harganya. Kan punya duit. Nah, kita harus tahu, saudara, ini baru 8 hari dari kelahiran. Jadi Tuhan Yesus belum dikunjungi oleh orang-orang Majus. Ya, di tanggal 20 kemarin saya sudah sampaikan tentang orang Majus itu diperkirakan beberapa bulan. Kalau tradisi Katolik memakai 12 hari, tapi itu pun juga setelah dihitung rasanya nggak mungkin. Ada yang berkata sekian bulan, ada yang berkata bahkan 1 tahun. Karena mengapa Herodes ketika mau membunuh anak-anak, bayi-bayi, kok dia membatasi 2 tahun ke bawah. Berarti dia memperhitungkan bahwa anak ini sudah bertumbuh besar. Disebutnya anak ya pada waktu orang Majus itu mengunjungi dan menyembah Yesus untuk kali pertama dari perjalanannya dari Persia, Iran, saudaraku ya, jauh itu tiba di hadapan Yesus itu butuh waktu lama, saudara. Demikian. Jadi pada waktu ini hari ke-8 ini belum punya uang. Ya nanti Tuhan kirim berkat melalui orang-orang Majus pada waktunya. Dan itu tepat, saudara, orang Majusnya ngasih uang, bukan uang ya, ngasih emas, kemenyan, dan mur ya, harta yang mahal harganya itu dipakai untuk bekal mereka menyingkir ke Mesir, karena kan Herodes mau membunuh akan bayi Yesus. Nah, saudara, ayat yang ke-25. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya. Jadi Roh Kudus itu aktif bekerja untuk orang-orang tertentu, saudara, seputar kelahiran Tuhan Yesus. Yusuf terus diberitahu Roh Kudus melalui mimpi gitu ya, dituntun. Maria juga, semuanya Roh Kudus itu aktif ya. Kemudian di sini ada seorang bernama Simeon. Ada yang menafsirkan Simeon ini seorang imam. Tradisi di luar kekristenan ada catatan yang menyebutkan bahwa Simeon itu pada waktu kelahiran Yesus usianya 112 tahun. Benar apa enggak tahu, saudaraku. Nah, Simeon ini dikatakan ia seorang yang benar dan saleh, yang menantikan penghiburan bagi Israel. Penghiburan di situ kelepasan bagi umat Tuhan. Roh Kudus ada atasnya. Dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu dia yang diurapi Tuhan. Jadi ada pengharapan akan Mesias, kedatangan Mesias, dan dia diberitahu oleh Roh Kudus bahwa dia tidak akan mati. Sudah lanjut usia, dia tidak akan mati sampai nanti Mesias itu hadir. Kemudian ayat 27, ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus. Jadi pergi ke bait Allah pun dipimpin Roh Kudus. Ketika Yesus anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat, ia menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah. Langsung ngerti, saudara. Jadi Roh Kudus itu memimpin dia untuk mengetahui ini bukan anak biasa. Mungkin dalam penglihatan dia melihat cahaya atau apa, tidak dijelaskan, saudaraku. Tapi dia tahu bayi 8 hari ini, inilah Mesias, anak Allah yang hidup. Memuji Allah, katanya, sekarang Tuhan biarkanlah hambamu ini pergi dalam damai sejahtera. Sesuai dengan firman-Mu. Karena dia tahu bahwa dia sudah tua, tapi dia nggak boleh mati sebelum lihat Mesias. Tuhan janji itu. Dia akan lihat Mesias dulu. Setelah dia lihat Mesias, dia berkata, sekarang biarkan hambamu ini pergi. Sudah bosan, saudaraku, ini terlalu lanjut usia. Sudah bosan hidup. Tapi dia karena ada fokus menunggu Mesias, maka dia bertahan terus. Dan oleh Roh Kudus, dia akhirnya menggenapi apa yang Tuhan janjikan oleh pimpinan Roh Kudus.
Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu. Dia melihat ini juru selamat. Bayi ini adalah sang juru selamat yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa. Jadi bukan hanya bangsa Israel, saudara, segala bangsa. Nubuatan ini luar biasa, yaitu terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umatmu Israel. Dan bapa serta ibunya amat heran akan segala apa yang dikatakan tentang dia. Nah, ayat 33 ini kalau saudara dalami, bukankah bapak dan ibunya sudah tahu bahwa bayi yang lahir itu adalah yang kudus dari Allah, bahwa itu adalah sang juru selamat, bahwa itu dikandung dari Roh Kudus. Sebetulnya sudah tahu, tetapi kok kenapa ayat 33 berbunyi bahwa bapak serta ibunya amat heran akan segala apa yang dikatakan tentang dia. Karena pengertian dari Yusuf dan Maria, ya ini adalah juru selamat hanya bagi Israel saja. Tetapi nubuatan yang disampaikan melalui nyanyian pujian tadi oleh Simeon itu, bahwa ini adalah keselamatan yang Tuhan sediakan bagi segala bangsa. Ayat 34, lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria ibu anak itu, sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel, dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan. Ini masih bayi loh saudara, tapi nubuatannya tajam sekali. Dan memang terjadi bahwa ketika Yesus itu tampil, dia menjadi perbantahan luar biasa. Sekelompok orang menentang dia, meskipun mengakui bahwa mujizat-mujizat yang dilakukannya itu menjadi bukti bahwa memang Yesus itu bukan manusia biasa. Tetapi apakah dia Mesias? Apakah dia anak Allah yang hidup? Hanya kelompok kecil, saudara, yang mau menerimanya, yaitu murid-murid dan orang-orang di sekitar Galilea. Kebanyakan orang-orang di Yerusalem menolak dia. Nah, itulah yang dikatakan atau dinubuatkan jauh-jauh hari oleh Simeon. Menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan. Udah bantah-bantahan terus dan dia akhirnya malah ditolak dan malah disalibkan, saudaraku ya. Nah, ayat 35, dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang. Pedang di sini pedang panjang, saudara, yang akan menembus jiwa dari Maria. Dan itu sebuah nubuatan. Bunda Maria ini adalah wanita yang sangat menderita, saudara, secara manusia. Bagaimana dia membesarkan akan putranya, dan setelah dia membesarkan, setelah Yesus dewasa, nama Yusuf sudah tidak disebut. Mungkin Yusuf sudah meninggal dunia, saudara. Memang dia ada saudara-saudara, ya ini ada perbantahan ya, kalau kalangan tradisi mengatakan bahwa itu bukan saudara kandung, ya, tapi ada banyak yang meyakini bahwa itu saudara half brother dari Yesus ya, karena Yesus bukan anaknya secara kenyataannya dia bukan anak dari Yusuf. Yesus itu dia dikandung oleh Roh Kudus, dia anak Maria tapi dia bukan anak Yusuf. Nah, sementara ada saudara-saudara yang lain termasuk Yakobus dan sebagainya. Tapi ada yang menafsirkan itu bukan saudara kandung gitu ya. Jadi Maria tidak melahirkan anak-anak yang lain selain Yesus. Ya itu tafsir saudaraku ya. Kalau saya sih tetap berpegang bahwa ya Maria kemudian dia tetap menikah dengan Yusuf dan melahirkan adik-adik tanda kutip dari Yesus secara manusia itu. Nah, tapi saya katakan bahwa bagaimanapun juga Bunda Maria adalah wanita yang paling menderita. Sangat menderita, saudara. Dikatakan dia akan merasakan pedang menembus akan jiwanya. Suatu pedang panjang akan menembus jiwanya.
Dia harus menyaksikan putra sulung yang dia kasihi dipaku di kayu salib, dianiaya, mati. Dan ini tidak mudah bagi seorang ibu. Nah, itulah nubuatan yang disampaikan. Jadi saudaraku, wanita yang bernama Maria, Bunda Maria ini adalah wanita istimewa. Seorang yang benar-benar mengasihi Tuhan, menyerah sepenuh pada Tuhan dalam segala aspek kehidupannya. Dan dia akhirnya menggenapi akan semua nubuatan-nubuatan ini. Ya, inilah tentang Simeon, kita sudah belajar. Dia adalah seorang yang menantikan pengharapan bagi Israel. Tuhan Yesus memberkati.